Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji yang senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang senantiasa kita limpahkan sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang cinta kepada Rasulullah. Yang berbahagia ibu bapak dimanapun berada dan saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah menjadikan aktivitas kita sebagai amal ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biru walidain, berbuat baik kepada orang tua, sering sekali diceritakan, entah itu siap ulama pun. Bahkan zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah pernah titip salam kepada Umar dan kepada Ali. Nanti kalau kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni, titip salam untukku. Untuknya dariku, kata Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarni begitu ketemu dengan Umar bin Khattab dikatakan salam dari Rasulullah. Subhanallah, luar biasa itu. Penghuni bumi tapi tidak dikenal oleh penghuni bumi, tapi seluruh penghuni langit kenal dengan siapa Uwais Al-Qarni. Ya, siapa Uwais Al-Qarni? Yuk kita lihat yang sedikit aja yang terjadi pada zaman Rasulullah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada keluarga kita. Para sahabat sudah sepakat. Di antara kita yang layak masuk surga, dia tuh orangnya. Ya kan? Yang lain bertanya, kenapa dia yang masuk surga? Dia sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan. Dia berbuat baik tidak pernah ketinggalan. Dia sedekah tidak pernah ketinggalan. Dia puasa sunnah tidak pernah ketinggalan. Senantiasa berada di masjid, tapi aktivitasnya kuat banget. Tapi sudah beberapa hari ini dia tidak pernah kelihatan berjamaah. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, aku perhatikan sahabatku satu ini Al-Qamalah kemana ya? Para sahabat mengatakan, ya Nabiullah, Al-Qamalah sedang sakit. Sakit? Kenapa kalian tidak pernah memberi kabar kepadaku? Bukan masalah apa-apa ya Nabi. Al-Qamalah sakitnya aneh. Anehnya, selama sakitnya Al-Qamalah tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Yang dia bisa ucapkan cuma ah. Ya kan? Ya kan? Rasulullah kaget mendengar seperti itu. Akhirnya dia memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajarkan talqin. Abu Bakar jalan, tidak lama kemudian Abu Bakar balik lagi. Ya Nabiullah, Al-Qalamah tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Yang keluar dari mulutnya cuma Mungkin karena suara Abu Bakar terlalu lembut. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab yang suaranya agak keras sedikit. Agar kelihatan garang sedikit. Tapi usaha Umar bin Khattab juga ternyata sia-sia. Balik tuh Umar mengatakan, ya Nabi, pekerjaan saya tidak ada hasilnya. Ternyata Al-Qalamah tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Ya, akhirnya Nabi sendiri yang datang ke sana. Dia datang ke sana betapa kagetnya. Ternyata istrinya untuk menghijab antara dia dengan Rasulullah aja harus mencopot pintu supaya menjadi hijab. Nabi bertanya, Bunda, ini suami Anda? Iya, Al-Qalamah. Kenapa? Nggak ngerti ya Rasulullah. Pada suatu hari dia pulang dari pasar membawa nasi sebungkus, mengatakan tatkala akan berbuka sekaligus bersahur bareng dengan kami. Subhanallah. Ini orang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan nasi sebungkus berdua bersama istrinya untuk buka sekaligus untuk sahur. Tatkala kami sedang makan berdua seperti itu, Al-Qalamah berkata, Ibu Dinda, rasanya kepalaku pening sehari ini. Mungkin tidak bisa ke masjid. Nah, mulai dari situlah dia tidak bisa kemana-mana lagi. Dan anehnya memang dia tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah bertanya, apakah dia masih punya orang tua? Ada ya Nabi. Ibunya yang masih ada, bapaknya sudah lama meninggal. Rasulullah berkata kepada Bilal dan Ali, katakan kepada ibunya, apakah aku yang harus bertemu dengan ibunya ataukah ibunya yang harus datang kepadaku? Subhanallah, inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia seorang pemimpin, dia mengatakan kepada Ali dan Bilal, katakan kepada ibunya, apakah saya yang harus menghadap ibu atau ibu yang harus kepada saya? Begitu Ali dan Bilal datang ke sana, ibunya mengatakan, jangan Rasulullah yang datang kepada saya yang harus datang kepada Rasulullah. Begitu ibunya Al-Qalamah bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya, Bunda, betulkah ini anak Bunda? Iya.
Dulu ya Nabi. Sekarang mau bukan. Loh, kenapa bisa begitu? Coba Rasulullah bayangkan. Saya yang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Saya yang melahirkan antara hidup dan mati. Saya yang menyusukannya. Saya yang membesarkannya. Saya yang mendidiknya. Begitu dia nikah, punya istri. Pulang dari pasar, bawa bungkusan lewat depan rumah lewat aja. Nggak pernah nawarin, nggak pernah berkata seperti apapun. Lewat aja. Sakit hati rasanya Rasulullah melihat seperti itu. Begitu. Begitu Bunda. Iya. Apakah dia pernah membentak Bunda? Tidak. Pernah melawan Bunda? Tidak. Durhaka kepada Bunda? Juga tidak. Maksudnya, yaitu tadi Rasulullah. Bawa bungkusan lewat depan rumah nggak pernah nawarin. Subhanallah. Anakku. Kalau Alqalamah lewat depan rumah ibunya yang selama hidupnya dia tidak pernah membentak ibunya, tidak pernah melawan ibunya, tidak pernah durhaka kepada ibunya. Gimana dengan kita yang kadang-kadang suka membentaknya, melototnya, melawannya? Subhanallah. Padahal Allah mengatakan, wala taqul lahuma uf. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka. Begitu Bunda? Iya. Dia tidak pernah durhaka kepada Bunda? Tidak. Bunda mau memaafkan? Tidak ya Nabi. Sakit hati ini tidak akan hilang rasanya. Belum hilang rasanya. Ya udah, kalau Bunda tidak mau memaafkan, aku akan perintahkan seluruh sahabatku untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin. Untuk apa? Dan nanti Bunda lihat sendirilah. Setelah kayu bakar terkumpul dengan banyak, Rasulullah membakar itu kayu bakar seperti api unggun. Dan Rasulullah mengatakan, angkat Alqalamah. Kalau aku bilang, lemparkan dia ke dalam kayu bakar itu. Ya, Rasulullah berkata, Bunda, apakah Bunda mau memaafkan? Ibunya mengatakan, belum ya Rasulullah. Ya baik, kalau ibu tidak mau memaafkan, lebih baik saya bakar di depan Bunda sekarang daripada nanti bakar di akhirat. Hati seorang ibu siapapun tidak akan tega melihat anaknya sengsara seperti itu. Akhirnya dia dengan ikhlas mengatakan, ya Rasulullah, saya maafkan dia. Dunia akhirat demi Allah, demi Rasulullah. Pada saat itu juga Alqalamah tanpa ada yang membimbing, tanpa ada yang mengajarkan, dia bisa mengucapkan, La ilaha illallah. Terucaplah dari mulutnya perkataan yang mulia, La ilaha illallah, ajalnya tiba. Maka wajar kalau Rasulullah terus di sini mengatakan, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ini di bawah telapak kaki ibu. Anakku sekalian, bisa kamu bayangkan bagaimana kamu durhakanya kalau kamu membentak, melawan, mengatakan saja. Sudah durhaka besar. Ini Alqalamah tidak pernah mengatakan seperti itu. Hanya perasaan ibunya saja merasa sakit hati karena anaknya membawa bungkusan tidak pernah nawarin. Padahal kalau ibunya tahu bahwa nasi satu bungkus adalah untuk berbuka sekaligus bersahur bersama istrinya. Subhanallah. Gimana dengan kita anakku? Anakku, ingat, keberhasilan kalian menjadi orang, keberhasilan kalian menjadi kesuksesan di dunia dan akhirat bukan karena keuletan kamu, tapi ingat, ridhollahi fi ridho walidain, sahutillahi fi sahutil walidain. Ingat ya, ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah pun ada pada murka orang tua. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.